seiring dengan dinamika zaman, keterlibatan NU secara intens dengan politik dimulai ketika NU bergabung dengan Partai Masyumi yang kala itu menjadi wadah bersama bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Sayangnya, sekalipun memiliki pengikut yang besar, NU diperlakukan dengan tidak adil. Representasi suara NU yang sangat besar tidak berkorelasi dengan posisi-posisi NU di politik yang strategis sehingga yang seharusnya diperoleh. Sebagai bentuk ketidakpuasan, NU kemudian memutuskan menjadi partai politik pada tahun 1952. Keputusan tersebut menjadi kejutan dalam pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Jadi pada tahun 1955, pada saat pertama kali pemilu ada, itu NU langsung menjadi kejutan dengan menduduki posisi ketiga di atas PKI, Partai Komunis Islam yang berada di Komunis Islam. Maksudnya pribadi. Maksudnya pribadi. Jangan mobil sampai Komunis Islam keempat. tapi boleh-boleh kayak Pak. Saat Orde Lama runtuh, zaman pun ikut berubah. Rezim Orde Baru melakukan penyederhanaan partai melalui fusi yang memaksa bergabungnya Partai NU pada saat itu ke dalam Partai Persatuan Pembangunan yang sekarang dikenal dengan P3, bukan P3K. Pemerintah yang saat itu ingin mengamankan suara Golkar kemudian melakukan berbagai rekayasa dengan menempatkan ketua umum P3 yaitu Jailani Naro yang kebijakannya sangat merugikan NU yang ketika itu bersikap kritis terhadap pemerintah. Jailani Naro memposisikan caleg yang berasal dari NU di nomor urut sepatu atau di bawah, yang tidak mungkin terpilih sebagai anggota legislatif karena sistem keterpilihan dalam DPR yang digunakan waktu itu masih berdasarkan nomor urut. Keresahan para ulama yang merasa keterlibatan NU dalam partai politik menyebabkan tugas-tugas sosial keagamaan NU terbengkalai, ditambah dengan kekecewaan terhadap P3 menjadi alasan kembalinya NU sebagai organisasi massa Islam yang diputuskan dalam Fitoh 1926 pada Muktamar ke-27 pada tahun 1984 di situ Bondo, Jawa Timur. Jadi NU memutuskan untuk kembali seperti awal mula NU didirikan, itu pada tahun 1984 pada Muktamar ke-27 di situ Bondo, Jawa Timur. Pada reformasi 1998 ada kesempatan bagi NU untuk mendirikan partai baru. NU kemudian membentuk Partai Kebangkitan Bangsa yang sekarang dikenal dengan PKB sebagai wadah aspirasi politik warga NU. Sementara organisasi NU tetap sebagai organisasi massa yang mengurusi bidang dakwah dan sosial keagamaan. Di era ini pula yang mengantarkan Ketua Umum PBNU pada saat itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu jabatan yang diidam-idamkan oleh para politisi. Isu politik NU tak cukup digaungkan menjelang muktamar saja, lalu dilupakan seiring berjalannya waktu dan diulang-ulang setiap 5 tahun sekali pada muktamar berikutnya. Sebenarnya NU sudah memiliki panduan atau pedoman dalam berpolitik untuk warga NU tentunya, dengan memiliki ketentuan 9 poin pedoman dalam berpolitik yang diputuskan dalam Muktamar ke-28 pada tahun 1989 di Pesantren Krapyah, Yogyakarta. Sebagai warga NU secara personal maupun yang mengurusi organisasi NU dari pusat hingga ranting, alangkah baiknya mengamalkan pedoman yang sudah ada. Pedoman berpolitik warga NU itu ada 9 poin. Yang pertama, berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, politik bagi NU adalah politik yang berwawasan
dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat. Poin yang ketiga, politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, serta mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk kemaslahatan bersama. Yang keempat, politik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berketuhanan yang Maha Esa, berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, politik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Yang keenam, politik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah, mulai sikap sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, berpolitik bagi NU yaitu dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. Yang kedelapan, perbedaan di antara aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, sikap tawadu, dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan, khususnya di lingkungan NU itu sendiri. Yang kesembilan, politik bagi NU yaitu menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan. Ciri-ciri pemikiran NU yang pertama, fikroh tawasutiyah, yaitu pola pikir moderat, yang artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun, seimbang, dan i'tidal, moderat dalam menyikapi beberapa persoalan. Jadi Nahdlatul Ulama itu tidak bersikap gegabah dan ekstrim. Yang kedua, fikroh tasamuhiyah, pola pikir toleran, yang artinya NU dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah dan budayanya itu berbeda, seperti yang sekarang viralnya Al-Zaitun. Yang ketiga, fikroh islahiyah, yaitu pola pikir reformatif yang menjadi dasar NU untuk aktif berpolitik. Artinya NU senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi politik NU itu untuk senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Yang keempat, fikroh tahawuriyah, yaitu pola pikir dinamis. Artinya NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Yang kelima, fikroh manhajiyah, yaitu pola pikir metodologis. Artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh NU. Nah, untuk Hitoh Nahdlatul Ulama adalah sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindaknya warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Terakhir, politik baik secara praktek maupun teori tidak asing bagi para ulama, khususnya ulama NU di kalangan pesantren, sebab dalam khazanah keilmuan Islam, politik itu dipelajari dalam kitab-kitab fikih siasat. Namun, politik yang dijalankan oleh para kiai selama ini ialah praktik politik untuk menjaga serta memperkuat kebangsaan dan kerakyatan. Dalam konsep yang dicetuskan oleh Kiai Haji Al-Maf'ulah, Kiai Haji Sa'al Mahfud,
ialah politik tingkat tinggi bagi NU. Dalam praktik politik ini digulirkan demi menjaga Hito NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan bersama yang telah ditetapkan dalam Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur. Menurut beliau, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat terendah itu adalah porsi partai politik bagi setiap warga negara, khususnya warga NU. Jadi warga NU itu boleh berpolitik, tapi politiknya itu politik tingkat terendah, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi itu harus steril dari politik semacam itu. Ya, NU sebagai organisasi itu tidak berpolitik seperti itu tadi. Jadi politik NU itu melandasi kepedulian NU terhadap politik difokuskan serta diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah dipaparkan. Yang saya tangkap dari pemaparan tersebut, setidaknya itu menjawab dari Tor poin ke-1 bahwa bagaimana seharusnya NU berpolitik. Menurut pemateri bahwa yang berpolitik dalam NU adalah orang-orangnya, bukan sebagai organisasinya. Meskipun NU memiliki historical sejarah pernah menjadi partai politik. Tapi saya kira begini, pemateri, karena materi ini dilatar belakangi oleh NU dipandang sebagai magnet seksi untuk suara. Nah, mungkin itu yang belum terjawab. Karena ini nanti akan mengarah kepada tornya juga. Jadi karena ini dimanfaatkan oleh segelintir oknum, maka langkah apa yang seharusnya diambil oleh Nahdlatul Ulama untuk membentengi para konstituennya? Kira-kira itu yang belum terjawab. Dan kayaknya ada kembali ke forum lah. Sebelum kita beranjak ke pendapat, agar tadi tornya minimal kita sudah gamblang. Kalau memang yang ditekankan adalah politik kebangsaan dan kenegaraan, kira-kira contohnya seperti apa? Mang Irul niat. Pak, kode segini di lu resum. Itu lebih berat, Pak. Ya, oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Irul. Tadi apa? Bagaimana sikapnya? Iya, sebetulnya karena ini dilatar belakangi karena NU itu dianggap seksi suaranya, maka perlu langkah-langkah strategis supaya suara ini tidak hanya sebagai suara 5 tahunan gitu, tapi hak-hak konstitusionalnya juga terpenuhi. Kemudian kalau misalnya pemateri tadi mengatakan bahwa orang NU itu berpolitik dengan cara politik kebangsaan dan kenegaraan, kira-kira contoh konkretnya seperti apa? Ya, jadi bukan orang NU, tapi NU itu sendiri sebagai organisasi memfokuskan dalam berpolitik itu politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik. Jadi dalam politik kebangsaan yang menjadi benang merah itu adalah persatuan, apapun aspirasinya, maupun dari khususnya dari kader NU sendiri maupun dari di luar NU, itu yang harus dijaga adalah persaudaraan antar sebangsa dan bernegara. Ya, jadi dalam berpolitik di tingkat tinggi itulah yang NU perjuangkan. Wes terus samono dibuka aja tanya jawab. Baik, silakan.
barangkali ada yang Mau menambahi atau mau menambahi atau bertanya. bertanya atau Atau berkomentar. pendapat. Iya. Tadi kita ini kan. Orang kok dikit. Karena berhubung di sini ada pemateri yang khusus didatangkan dari Universitas Nahdlatul Ulama. Maka kita persilahkan bagaimana mahasiswa Nahdlatul Ulama melihat polemik ini. Iya, arah politik NU yang mengalami kebuntuan. Bisa baik. Kebetulan Wajam juga kan penyelenggara pemilihan. Iya. Kebetulan juga Wajam itu kan Nahdlatul Ulama. Jadi uang NU tuh kudu keberiten. Kudu nyoblos apa ya? Moga yang lain berarti. Oke. Seperti itu ya. Kita lah dia dari pandangannya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Saya dari gerakan Masa bersatu. Ini aktor muda Cirebon. Persatuan Komunis Islam. Gerakan Masyarakat Literasi Umat, singkat galau. Ya, pemaparan yang cukup bagus. Kebetulan juga saya NU secara kultur, karena bukan secara struktural. Ya, kebetulan saya juga ngaji di NU. Saya dilabelkan NU saja, dan menurut saya NU itu cocok lah berdasarkan apa yang saya pegang, berdasarkan bagaimana cara hidup di masyarakat, dan bagaimana cara menjadi seorang warga negara. Seperti tadi secara sejarah mungkin sudah dibahas oleh Reza, bahwa ternyata apa yang dipaparkan oleh Reza bahwa NU itu bukan hanya sekedar gerakan nasional, tapi itu juga salah satu respon dari jawaban isu global yang pernah terjadi di masa itu. NU juga eksis dalam kegiatan masa-masa di Indonesia, khususnya pada masa-masa transformasi perjuangan. Dari itu perjuangan yang diawalinya menggunakan hanya sekedar fisik, tapi secara pemikiran, secara keislaman, NU juga memberikan sumbangan besar dalam adanya pergerakan nasional sampai akhirnya Indonesia itu merdeka. Bahkan setelah kemerdekaan juga NU berpartisipasi aktif dalam pergerakan itu. Sampai tadi kan diceritakan bahwa terbentuknya sebuah partai. Tapi kalau saya boleh mengomentari bahwa yang namanya politik kebangsaan atau politik nasional itu bukan berarti NU itu memilih satu partai politik, atau NU itu menjadi memanifestasikan suatu individu atau kelompok tertentu, Mengarahkan lah intinya. iya, mengarahkan kelompok tertentu atau seseorang untuk mendapatkan kekuasaan dalam sebuah negara. Yang dinamakan politik nasional kita samakan, kalau tentara itu tidak berpolitik, tapi mereka melakukan politik kenegaraan. Artinya jika politik itu adalah sebuah cara untuk mempengaruhi sesuatu, untuk mencapai sebuah tujuan, berarti NU itu di sini menjadi salah satu stabilitator di dalam negara. Kita sudah tidak usah ditapikan lagi bahwa NU itu merupakan ormas yang besar, dan juga karena besarnya tadi NU juga menjadi sasaran empuk bagi individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu untuk meraih kekuasaannya. Banyak sekali orang yang ketika masa politik itu mengaku dirinya sebagai NU, dan itu tidak sedikit juga orang yang memanfaatkan itu untuk kepentingan politiknya, untuk mencapai kekuasaan. Namun mungkin yang ditanyakan Irul adalah bagaimana NU itu mempunyai parameter dan membuat garis batas begitu. Karena yang Reja katakan tadi, secara individu atau individu, orang-orang Nahdlatul Ulama itu boleh berpolitik, tapi NU sebagai lembaga itu harus tetap menjadi stabilisasi nasional. Karena jangan sampai hanya karena hajat 5 tahun sekali kita terpecah belah. Bayangkan kemarin-kemarin itu pada saat pemilu 2019, Indonesia itu seperti dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mereka yang suka Jokowi, yang kedua itu mereka yang suka Prabowo, yang ketiga itu mereka yang masa bodoh.
hingga akhirnya sampai sekarang sekat itu dan sekat pemisah itu masih ada. Nah, bagaimana NU itu jika mengingat sejarah kembali untuk memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi sebuah konsensus bersama harus tetap dipegang teguh, karena yang namanya karakter itu harga mati dari sesuatu yang organik. Karena negara itu kita bisa melihat sesuatu yang statis, bisa juga melihat sesuatu yang organik. Melihat negara statis kan kita melihat lembaga-lembaganya, tapi kehidupan negaranya kita harus melihat itu. Silakannya kader NU itu yang lupa bahwa adanya NU itu untuk mempertahankan konsensus ini. Kehilangan karakter itu sama halnya kehilangan segala. If you lose money, nothing lose. If you lose healthy, something lose. If you lose character, anything lose. Arti kanjit. Orang ngerti. Nah, ini yang harus tetap dijaga. Jangan sampai negara itu amnesia identitasnya hanya karena politik 5 tahunan sekali. Selanjutnya apa? Saya ingat betul omongan Bung Karno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, bahwa kaum Pan-Islam ini merupakan tenaga yang tidak bisa dipisahkan dari gerakan sosialis. Indonesia tidak semua kaum Islam, tetapi memaknai semangat kekeluargaan atau solidaritas, maka muncullah paham sosialis. Kenapa ada kesamaan menurut Bung Karno? Karena sebenarnya Islamis dan sosialisme itu mempunyai ikatan yang kuat bila menghadapi musuh yang notabene bersama. Menurut kaum Islam waktu itu kan era-eranya perjuangan ya, di mana Belanda itu menjadi kaum kapitalis yang susah sekali untuk digulingkan. Kalau bahasa sosialis, riba itu mewarde. Kalau bahasa Pan-Islam, ya riba. Dan keduanya itu menentang kolonialisme yang dibangun oleh para penjajah. Sebenarnya dalam kehidupan toleran ini, begitu, perbedaan pemikiran pasti ada dan itu alamiah, begitu. Apalagi kita negara yang majemuk, tapi mempunyai pemikiran yang luar biasa untuk toleran itu yang sulit. Makanya ketika Pancasila lahir menghapus sila pertama, merubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dulu ketuhanan yang Maha Esa dan Syariat Islam. Berdasarkan pemeluknya itu kan dihapus. Menurut saya ketika konsensus itu terjadi merupakan salah satu jiwa besar orang Muslim untuk mempertahankan stabilitas itu. Dalam konteks kebangsaan bukan menonjolkan sisi agamisnya NU itu, tapi sisi karakter bangsa yang tadi. Dan apabila disandingkan dengan ideologi kita, apa yang dipegang NU itu terbuka. Dalam artian kita itu seharusnya tidak tergiling-gilas oleh zaman dengan karakter yang seperti ini. Kenapa orang itu sering ribut satu sama lain? Karena tidak saling mengenal. Silakannya hari ini ketika kita mempunyai kader-kader NU yang hanya tahu NU sebatas semiotik atau simbol, tapi tidak sampai ke arah nilai maupun arah perjuangan. Nah, ini mungkin PR bagi kader NU. Ya itu dulu sih pandangan dari saya. Coba rangkum pandangan apa tuh? Ya, jadi menurut apa yang telah dipaparkan oleh Mas Dwi, Singkat. bahwa secara historikal NU ini sangat aktif dalam transformasi nasional bahkan hingga sekarang. Kemudian yang dimaksud politik kebangsaan menurut Mas Dwi adalah NU menjadi stabilitator. Mengapa demikian? Karena ini adalah karakter NU, sehingga mengapa NU harus menjadi stabilitator? Tidak harus bertransformasi menjadi mengikuti politik-politik praktis yang hanya berfokus pada
perebutan kekuasaan, karena ini adalah karakter NU. NU itu memang karakternya menjadi stabilisator. Jadi kalau misalnya dia berkecimpung dalam dunia politik praktis, maka akan menghilangkan karakter ke-NU-an. Dan ini adalah sebuah bencana 5 tahunan menurut apa yang dipaparkan Mas Dwi. Mengingat histori dari tahun ke tahun tentang politik 5 tahun. Kira-kira begitu. Silakan. Apa kon ditanggapi dari atau dari yang lain? Enggak, tentang si Raja Guguk. Raja Guguk itu Saya salah satu ingin menanggapi warga satu Batak. tadi ya, Enggak apa-apa, Terkait aja, ngobrol yang aja. Islamisme ya. Jadi Islamisme pada zaman itu Coba dikerucutkan lagi lah. Iya, Fokus itu ke belum Tor, lucu. fokus ke Tor. Jangan bahas pan-Islamisme apa. Arah politik NU kemana? Kita belum nemu formulanya ini. Apa yang tadi Reza paparkan panjang lebar, nggak ada yang menyentuh tema itu. Artinya tema pertanyaan-pertanyaan dari Tor itu nggak terjawab. Sekarang coba, kalau tadi dirangkum, awalnya itu NU itu selalu dikecewakan. Kalau masuk gelanggang politik dengan Mas Yumi dikecewakan. Ketika masuk fusi ke P3 dikecewakan. Ketika coba membentuk PKB juga dikecewakan bahkan oleh orang dalam. Makanya dulu tahun 98 oke, mungkin warga NU nggak akan kebingungan karena ada representasi partai. Representasi partai dalam hal ini adalah PKB. Nah, setelah PKB selesai 2009 itu PKB dianggap selesai. Dianggap selesai. Meskipun secara de facto masih ada, tapi Nahdien sudah acuh tak acuh. Terutama Nahdien kritis ya. Karena tahu bagaimana behind the scene-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, NU itu basisnya adalah kultus, Mas. Basisnya adalah kultus. Setiap pilihan kiai yang partai PKB itu dulu dianggap agama. Ya enggak? NU itu agama. Wong desa itu nganggap sampai agama apa? NU. Partai apa? PKB. Nah, karena basisnya adalah kultus, maka nggak bisa kalau main ngomongnya politik kebangsaan apa itu formula abstrak semua. Coba dikonkretkan seperti apa politik kebangsaan dalam konteks masyarakat. Aku bersentuhan langsung karo ibu-ibu. Ibu-ibu setiap 5 tahun sekali takon, aku milih apa? Aku milih apa? Orang mungkin aku ngomong sampai milih figur sing katanya moderat, toleran apa? Orang kan? Akhirnya yang ada itu kalau terus menerus pakai jargon-jargon politik kebangsaan, politik persatuan, yang ada para politisi selalu memain klaim. Iya enggak? Iya. Dengan bangganya misalkan Firdan Raja Guguk, figur Nahdien, progresif. Nah, itu dia klaim. Iya, dia klaim. Karena apa? Karena tidak ada satu wadah khusus yang merangkum bagaimana sih. Akhirnya figur per figur itu mainnya sama mengklaim. Nah, sekarang forum ini itu ingin mencoba meretas kebuntuan ini nih. Sejak 2009 Gus Dur meninggalkan kita semua sampai sekarang ini jujur saja mengalami chaos di dalam. Setiap 5 tahun sekali itu di dalam tubuh itu chaos. Sampai yang tahu waktu Muktamar 2015 di Jombang itu Gusmus sampai gebrak-gebrak meja, sampai menangis karena bagi Gusmus ini Muktamar NU kayak Muktamar PKB. Semua orang yang main orang PKB. Akhirnya Gusmus diangkat saat itu jadi Rois Am, mundur saat itu juga. Setelah itu Pak Kiai Ma'ruf Amin masuk. 2019 kita semua ingat ketika tiba-tiba salah satu ketua PBNU, sebut saja namanya Robikin M. Has, bilang begini, statementnya itu ada semua di media massa. Kalau wakilnya bukan dari NU, NU akan tidur. Artinya NU akan tidur itu apa? NU tidak akan memilih Jokowi. Iya. Itu statementnya terbuka, dilihat oleh siapa aja, diliput oleh semua wartawan. Itu sekelas ketua PP. Politik kebangsaan apa yang dipakai oleh beliau? Kan kata Reza tadi ke politiknya ada dua, ada politik kebangsaan, politik kekuasaan. Nah kalau statement seperti itu bagaimana? Akhirnya orang yang tadinya menggadang-gadang figur Nadinya dalam Mahfud MD kecewa. Ya kan? Nah itu makanya ayo coba dalam forum yang singkat dan terbatas ini, barangkali teman-teman punya formula aksi
formula apa. Ini Bukan kayaknya apa-apa aja. kebutuhan ini harusnya seperti ini. Nggak bisa lagi kita main pakai politik jargon seperti tadi. Mungkin sekelas Kiai Sahal, Gus Dur apa bisa. Bahkan ada yang sering tanya, apakah PKB tetap menjadi representasi NU? Saya bingung jawabnya. Gitu. So, ayo lanjut. Moderator. Ya, silakan. Kita kembali ke Tor. Jadi tadi sebetulnya ada yang mau berpendapat? Kalau tidak biar saya dulu yang berpendapat. Ya sebetulnya gini, kalau kita mengacu kepada Tor itu sudah sangat jelas ya. Kalau kita mengacu ke Tor nomor 2 itu dijelaskan bahwa bagaimana sikap-sikap orang yang mengatasnamakan NU, bukankah itu adalah meludahi hito? Ya menurut pandangan saya itu jelas sekali meludahi hito. Karena hitohnya sendiri mengatakan bahwa NU terlepas dari politik praktis, yaitu politik yang terlibat langsung dengan kekuasaan. Kemudian kalau kita naik ke Tor nomor 1, itu pertanyaannya, perlukah partai politik atau ada solusi lain? Dalam hal ini saya berpendapat bahwa NU harus membuat partai politik. Tapi posisi partai politiknya harus berada di bawah organisasi agar itu bisa dikontrol. Saya kira kalau melihat kejadian 2015 ketika di Jombang itu sampai bisa dimasuki KKB karena tidak ada kontrol yang sangat kuat terhadap partai politiknya. Kira-kira begitu. Nah, dalam rangka apa NU harus membuat partai politik tadi? Untuk menjaga hito, supaya hitohnya tidak diludahi oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya NU, padahal dia hanya memanfaatkan suara-suara orang tersebut. Nah, karena begini, kalau misalnya yang dimaksud politik bebas aktif dalam hito, dalam pandangan saya bahwa politik-politik tersebut jangan sampai merugikan pihak-pihak lain, kan begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bolehkah NU berpolitik atau mendirikan partai politik? Ya jelas sangat boleh, dengan catatan jangan sampai masuk ke politik praktis. Makanya kenapa waktu itu Gus Dur mendeklarasikan PKB sebagai partai yang mewadahi aspirasi dari masyarakat NU. Karena saya lihat hari ini masyarakat NU tidak memiliki wadah aspirasi. PKB KP3. Mau lari kemana kita? Ke PDI belum tentu suara kita didengar. Ke Golkar belum tentu suara kita didengar. Kalau suara kita mau didengar ya kita bikin partai politik sendiri, karena itu sangat konstitusionalnya. Tanpa partai politik kita tidak bisa masuk. Kira-kira begitu. Nah, ini arahnya sebuah tawaran ya. Ini sebuah tawaran dari Irul untuk memecah kebuntuan arah politik NU. Apakah tidak baiknya membuat partai politik seperti dulu? Biar kita tidak main kucing-kucingan lagi. Saya juga tadi sebenarnya sudah sempat memberikan formulanya, yaitu politik kebangsaan dan politik kekuasaan. Nah, masalahnya sekarang coba dikonkretkan lagi politik kebangsaan itu untuk konteks Nahdien yang di bawah itu seperti apa. Nah, tawaran Irul, bislah langsung baik ya partai. Tapi ini takut ini kayak ada trauma sejarah. NU kayak orang kan politik itu. Kayak enggak ada trauma sejarah bahwa berkali-kali NU bersentuhan dengan politik, maka berkali-kali juga NU disakiti. Nah, itu tawaran Irul. Nah, barangkali ada yang mencoba tawaran lain seperti apa. Sok mangga. Iki forum terbuka. Buktinya moderatornya bisa takon, bisa naik pendapat, kan cuma di forum dia. Ya. Masukan guru moderator ya. Sebenarnya supaya suara terdengar itu pakai mic. Engkau kasih ditambahin. Coba kita kita mau dengarkan dari pemerhati UGM. Waduh. Yang lain dulu. Nggak apa-apa, perspektifnya bebas aja. Mau Badiu, Zizek apa? Waduh. Saya pengen takon sebenarnya ya. Kan lamun misalnya organisasiku, NU kan kita sebutnya organisasi ya. Iya. Kan ada beberapa dimensi, karena salah satu tujuan berorganisasi ya kue apa, pendidikan, kaderisasi, pengabdian, advokasi. Kita ngomongin pendidikannya ya. Ustaz, adakah cara kayak gitu dari NU, dari setiap kepengurusan, misal baik itu dari
pusat maupun sampai ke tingkat kecamatan untuk melakukan internalisasi hal-hal seperti demikian, misalnya karakter NU, sehingga kader-kader NU itu jadi kader yang dewasa dalam hal berpolitik. Ya, langsung jawab boleh. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi kayak Mas. Tawarkan dulu. Oh iya, Iya. Mas Eri, mohon maaf. Bisa sing jawab moderator. Enggak. Apa moderator menambah? Sudah sangat semangat untuk menjawab. Kita taati alurnya. Iya. Ya, Ahmad Mohon tadi maaf, barangkali mau menjawab. Ada apa-apa, mungkin kayak aneh sing Karena nambahin. nih gak udah digaji. Langsung saja moderator. Moderator dia. Moderator dulu. Ada apa-apa wis. Pribe ah. Ya, sok. Ya, jadi begini Mas Dwi. Sebetulnya kalau Mas Dwi yang diangkat awalnya itu adalah fokusnya itu kemana? Fokusnya itu sebagai organisasi yang basisnya itu agama dan sosial. Tapi karena kebutuhan zaman akhirnya NU juga bertransformasi di dalam. Kayak misalnya kita mengenal PMII. PMII itu adalah salah satu bagian organisasi yang berada di bawah naungan NU. Untuk apa? Untuk kalangan mahasiswa. Begitu juga untuk kalangan pelajar. Ada IPPN. Kemudian yang kedua, adakah sistem pendidikan di NU? Ada. Pendidikan politik yang saya maksud. Nah, itu belum ada. Pendidikan politiknya belum ada. Yang ada itu pendidikan kaderisasi. Seperti halnya organisasi-organisasi lain. Maka begini, menurut saya yang tidak ada waktu PKB berdiri itu adalah sistem perekrutan anggotanya. Itu yang harusnya dibenahi. Karena seolah-olah PKB itu membuka pintunya 5 cm sehingga orang bisa berdatangan masuk. Meskipun bukan dari lahir, bukan dari kultur NU. Atau orang yang memang baru mengenal NU, atau orang yang ingin memanfaatkan NU. Nah, pintunya dibuka. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan PKB menjadi kacau di dalam. Dan juga saya kira kalau PKB tidak ada konflik internal di 2009, sampai saat ini PKB masih menjadi bagian dari NU. Dan kalau kita berkaca ke banyaknya organisasi yang ada di bawah naungan NU, maka perlu adanya satu organisasi politik yang fokus dalam hal politik di NU itu. Nah, supaya apa? Supaya tadi ada pendidikan politik di situ jalan. Kemudian bagaimana untuk merekrut kader-kader partainya? Ya diambil dari jenjang kaderisasinya. Kayak misalnya kalau di GMNI itu kita mengenal istilah PKL. PPAP. Kaderisasi tingkat kedua apa? KTD. Ya, KTD. Nah, itu KTD kan itu sudah cocok untuk menjadi representasi di tingkat kabupaten. Kemudian kalau KTP itu bisa menjadi representasi kader di tingkat wilayah atau nasional. Saya kira GMNI juga akan setuju dengan hal tersebut ketika berbicara mengenai PDI. Kayaknya bukan PDI. Kayak bahaya. Kira-kira begitu. PNI. Saya coba menjawab, apakah tidak ada pendidikan politik supaya NU yang anak Nahdien yang kebetulan terjun di politik praktis itu dewasa dalam memainkan politik? Ini pertanyaan itu. Sebenarnya di dalam organisasi itu tidak ada ya, karena yang diutamakan dalam pengkaderan itu hanya bersifat internal yang tadi dipaparkan. Jadi belum ada formula supaya kader NU itu belajar berpolitik. Yang saya tahu itu belum ada. Hanya sebatas kader gue ya. Iya, pengkaderan kumpul. Siap yang lain. Pacin kayaknya. Itu stok loro soalnya. Ini sebagai kader Ansor yang aktif dan sebagai ketua ranting. Dan sebagai orang yang selalu datang menjilat-jilat bokong politisi. So. Ya, silakan Pak Tarko. Iya marah tapi kan udah pas orang. Cuma nih korek kayak. Ya kritisi lah. Makanya bisa ada bingung. Apa? Bingung tanda berpikir ya. Iya. Materi Bingung nih. tanda berpikir, tanda lagi mencerna. Apa dia beda? Ada kerjaan sih pasti. Pentak rokna soalnya. Margana soalnya kan. Oh dikit lah, mobil dikit.
Mikir bullshit. Bingung nggak cara berpikir? Ya, terima kasih ya buat Mas Reja, Sama. Airul, dan Adui. Ini hanya sebatas menanggapi dari apa yang dipaparkan saja dengan realita yang terjadi. Kalau dari saya sendiri, pendapat saya itu mungkin dalam konteks arah politik NU gitu loh. Jadi kan yang sudah dipaparkan oleh Mas Reja bahwa NU secara organisasi, secara kelembagaan dia adalah sebagai wadah gitu yang bergerak mungkin di bidang agama ya Mas ya. Agama dan sosial. Untuk politiknya itu sendiri NU tidak apa ya? Secara lembaga tidak membatasi dan terjadi dalam individu ataupun kader-kader yang mungkin dengan melihat banyaknya masa NU, apalagi kayak tadi misalkan di Ayung ceritakan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah itu lebih mengenal NU ketimbang organisasi-organisasi yang lainnya gitu. Apalagi dengan ajaran NU yang didasari oleh kebersamaan kayak tahlil dan sebagainya. Dan itu bisa jadi mungkin juga menjadi celah para punten ya. Bisa jadi orang yang berpolitik dalam NU juga adalah seorang tokoh NU seperti kiai ataupun tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah lainnya yang dengan bukan tanpa sengaja yang itu sudah pasti menjadi pedoman bukan pedoman ya, lebih kepada Poinnya apa poinnya? ya iku maksudnya laman anu mah masyarakat bawah iku nurutlah ning kue 8 kali. si para kiai ataupun ulama-ulama sing berpolitik. Ya iku jadi arah politik NU kalau misalkan Kiai. iya manut kiai gitu tuh. Tapi menurut saya itu pendapat penting loh. Nah, terus maksudnya kita kenapa menanyakan kayak itu kan tadi jadi kita sih lamun kalau kita berpikir bahwa NU itu harus mempunyai partai di bawah NU ya kan sama saja maksudnya NU secara organisasi akhirnya berpolitik praktis dalam perebutan kekuasaan di sistem presidensi. Ketika ada sebuah pola pendidikan yang mendewasakan kader-kader NU untuk berpolitik, mau di partai apapun selama karakternya NU sih, kayaknya ke NU-nya tidak akan hilang. Nah, saya menanggapi bagaimana ini yang tadi ya formula untuk membuat partai ya partai baru. Menurut saya tidak usah, karena setelah NU menjadi partai itu kan sudah jelas. NU kembali ke mode awal. Iya. Yung dianati maning Mode dianati default ya. Ya Paul. Tapi itu sih karena saya Coba dari alur diskusi ini wis bisa nangkep durung poinnya. Aku Wis bisa nangkep. Oke. Coba Rul, poinnya dari yang ditor itu sudah ada 2 tawaran. Iya. Dari teman-teman yang datang. Coba tawaran pertama mau apa? Membuat partai baru. Membuat partai baru yang secara struktural hierarkis ada di bawah Bandung NU. Yang kedua, tidak perlu memakai partai politik, cukup senggarakan saja pendidikan politik yang mendewasakan agar semua nahdien yang berkecimpung di partai tetap garis besar haluannya adalah itu poinnya ada 2. Ini dalam rangka memecah kebuntuan karena sementara ini memang jalannya kayak nenggane masjid buntu. Maka karena Asrama buntu kayak biasanya panjang. kan bermanuver. Soalnya kalau mau kader NU sih NU pisan gitu. NU-isme. tapi ini ya maksudnya kebingungan saya juga ya. Berarti dalam konteks ini juga kita harus bisa membedakan dong nggak antara NU secara struktural dengan NU masyarakat yang menganut ajarannya. Ini bagaimana membuat orang itu supaya bisa membedakan itu kan pertanyaannya. Kan kayak Iya. si kan lamun mesti mengenai solusi bahwa kalau warga NU yang berpolitik itu sudah matang, maka dimanapun partainya tetap menjadi NU.
Tapi masalahnya selama ini NU itu hanya dimanfaatkan suaranya. Nah, itu kan pertanyaan awalnya sih kono. Nah, supaya tidak dimanfaatkan itu pribe. Kalau misalnya itu dibuat pendidikan politik, kan pertanyaan selanjutnya, wong sampai sekarang Golkar itu masih berdiri. Dan tidak mungkin Golkar itu menghilangkan pendidikan politik. Tapi apakah orang-orang tersebut juga kuat? Artinya kan bahwa pendidikan politik juga tidak terlalu efektif dalam hal ini, Mas. Maksud saya gitu ya, misalkan katakanlah saya adalah kader NU, terus saya mencalonkan diri bukan dari partai NU, tapi ya saya NU pisan gitu kalau saya dipertanyain. Kalau partai itu adalah sebuah kendaraan, sedangkan saya memegang alat perjuangan NU. ajaran Nahdlatul Ulama, itu kan sebenarnya selesai dari tataran berpolitik secara praktis. Kita itu artinya kita itu harus membedakan bahwa NU secara kultural itu punya organisasi yang bergerak dalam agama dan sosialan. Kita juga harus punya wadah kader, harus punya formulasi kader yang mampu bertarung di ranah sana. Saya masih ingat dulu di tahun 1955 PSI itu partai tidak besar, tapi kadernya di parlemen menggaung suaranya dan selalu jadi orang yang diperhitungkan. Bukan PSI-nya ini. Tapi itulah maksudnya poinnya. Misalkan hari ini misalnya bisa saja bupatinya itu dari partai naga gitu, tapi kan kadernya NU. Coba dalam sosok Majid. Apa aja? Apakah Majid bisa mengkonon? Iya kan itu, karena kita itu tinggal membentuk bagaimana cara NU itu, karena pendidikan politik di organisasi itu misalkan bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah rutinitas dilakukan oleh NU. Jangan-jangan selama ini tidak ada yang kayak gitu, kegiatannya yang tidak ada. Atau cara kaderisasi dan bagaimana cara menanamkan nilai ke-NU-nya yang sudah mulai kendor. Khususnya contoh nyata ya di Kecamatan Babakan ya, itu pada zaman saya menjabat sebagai ketua Ansor ya, itu yang saya perjuangkan kan itu sebenarnya untuk memperkuat internal terlebih dahulu. Akan tetapi kan kita wilayahnya kan wilayah bukan wilayah diskusi seperti di kota-kota pendidikan. Itu yang susah ketika ada tawaran seperti itu, pendekatan dari mulai dibayar rokok ya, ngomong itu dipejiti disit supaya nurut gak supaya gelem, tetap nggak mau. Mereka lebih senang acara-acara sifatnya seremonial, khususnya di Kecamatan Babakan kader-kader mudanya. Di kader tuanya ada yang menjadi Itu kan berarti problematika yang dihadapi ketika ingin membuat kelas-kelas politik. Ya, makanya Coba yang lain. Sampai Pertanyaan mendasarnya, perlu nggak sih NU itu berpolitik praktis? ya ini kan itu sing dulu dijawab. Iya, itu kan Ini pertanyaan dibelak lagi. nggak? Belum. Ya, Ya kan? itu pertanyaan tornya begitu. Yang tadi di-share. Ya ketika perlu mendukung pilpres kan tujuannya kekuasaan. Setelah mendapat, kalaupun ia nanti arahnya dapat kekuasaan, mau apa? tadi sesuai dengan undang-undang. pedoman di NU tadi yang saya sampaikan. Tapi kan kayaknya ya, kalau kita mengaca ke sejarah iya. Lanjut Mas. Ya udah sampai gitu aja, masih pertanyaan dalam barang. Yo, Ya, wes, berarti- kopi kamu mandek. Kan masih lihat kulitnya aja tuh, Pak. Oke. So, Kita yang kembali Rama, melihat itu sekedar kulit. Tas Rama Ada Azam, Pak. Tas Azam matematikawan. Matematikawan. Sar, Saya syarat teh hadir nih forum itu kudu ngomong. Ngomong. Jadi aja kudu mangan bae. Ngomong. Iya, namun mangan orang ngomong bayar. Bayaran gue bayar ngomong. omongan nih. Iya, itu bayarnya ngomongan. Ya pertama mungkin apa ya? Jujur bingung sama apa yang dibahas karena dari tadi kan mungkin kalau aku melihat ngomongnya udah strategi teknis bla 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 gitu. Sedangkan aku pikir kalau di filsafat tuh istilahnya ontologisnya gitu. Kita belum sepakat di ranah ya ontologis itu di ranah abstraksi gitu.
aku bukan kader NU ataupun bukan orang yang dekat dengan ajaran-ajaran NU, cuman ya tadi aku apa ya, aku pikir perlu ada satu apa ya kesepakatan baru tentang ini ya, tentang apa, kajian secara ontologis itu, kayak bagaimana di era sekarang gitu. Tadi kan mungkin udah dijawab sama Adwi juga, apakah NU bisa jadi stabilisator ataupun NU pro rakyat atau pro kekuasaan, kan itu yang menurutku penting gitu loh, untuk jadi standing utama apa kajian kita gitu. Terus akhirnya mungkin baru turun ke ranah-ranah yang lain. strategi manajemen gitu. Jadi soalnya dari tadi kita belum nemuin kesepakatan tentang wilayah itu gitu. Jadi mau ngomongin soal partai baru, mau ngomongin strategi praktik yang lain juga. Jadi banyak yang belum punya ke persepsi yang sama gitu. Iya. Gitu. Apalagi ada yang belum punya persepsi sama sekali. Nah itu. Jadi kalau apalagi kan katanya ini mau jadi rekomendasi ya. Ya. Rekomendasi mono. Saya sebagai gitu. warga biasa, Takon. civil society, Siap. ya, bukan seorang kader lah, Iya, siap. sudah pensiun. Pensi lah ya, sekarang masih streaming. Sebagai kader ya, Ngomongin kayak saya gitu. sebagai warga Ya itu aku pikir perlu untuk membaca ulang bagaimana ya dari genealogi NU sampai sekarang, arah politik dan pembacaan ulangnya mungkin bisa di ini lagi, gagas di apa ya, galakin lagi. Pacit sengaja buka pacit. Sob ditanggung dari sini. itu. Ya kan benang merahnya arahnya mau kemana? NU di PBNU tingkat wilayah atau khususnya NU di Kecamatan Babakan ini? Bukan, apakah Reza sudah menyentuh sisi ontologis dari KNU-an? Reza sudah tadi. Nah, paparkan lagi, mungkin Mas Rama tadi kurang mendengar. Ya, Digolek. kalau saya orangnya pelupa. Siap. Siap. Polisi Polisi juga tidak menyalahkan kelupaan. Betul. Siap, lanjut. Jadi itu tidak bisa dibantah. Dari itu kelalen juga betul. Ini sih kalau kelalen. Itu ada tuh pemakluman untuk melupakan dosa. NU kembali ke Hito itu membuat suatu formula. Formulanya adalah pedoman berpolitik bagi warga NU. Yang pertama kan, politik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan sebagai dasar. Warga NU sebagai warga negara juga yang memiliki hak untuk berpolitik. Terus sebagai salah satu lah kalau dibaca sampai 9 ya bekel. Itu. Oke. Masih. Ayo Jet. Ngomong apa ya? Cari pacit deh. Coba bikin tawaran kan. Rul, mau coba duduk, mau HP ini buka dulu. Cari pacit deh. Duduk, sing anu materi Reza. Jadi Bayar bela. Rama itu pengen tahu aspek ontologis dari KNU itu apa. Baru kita setelah tahu konsepsinya, kita tarik ke praksis. Kita tarik ke teknis. Nilai-nilai ideal lah. Ya kan ideal sama konteks hari ini gitu gimana. Kan mungkin tadi Sensor deh. tadi dibilang juga ada upaya untuk secara global. Cito NU. Sensor bangsa mau anak. Tasawuria kayak tahawuria. Oh, ciri-ciri fikroh Nadia. Iya. 1. Fikroh tawasutiyah, pola pikir moderat, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun dan iktidal, seimbang dan moderat dalam menyikapi beberapa persoalan. Kedua, fikroh tasamuhiyah, pola pikir toleran, artinya NU
dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah dan budayanya berbeda. Ketiga, fikroh islahiyah, pola pikir reformatif. Artinya NU senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Keempat, fikroh tatawuriyah, pola pikir dinamis. Artinya NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Kelima, fikroh manhajiyah, pola pikir metodologis. Artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh NU. Nah, dari kelima itu hari ini gimana gitu? Sebenarnya harus cari kita sih. Oleh aja kita dikit ya. Kus ajam dong. Yang hari ini gimana nya apa? Maksudnya apa ya? Itu kan sebagai paradigma ya. Iya. Sebagai paradigma arah NU dan sebagainya. Dan realita sekarang mungkin dari awal perumusan Fikrah Nadia ini mungkin mengalami dinamika gitu. Iya. Nah, makanya jadi perlu untuk menarik konteks-konteks realita hari ini ke dalam paradigma